Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di MSupedia guys ya. Kita akan bahas sesuatu hal yang sedang ramai diperbincangkan ya. Apalagi kalau bukan konser Coldplay ya, yang rencananya akan dihelat pada 15 November 2023. Tapi sebelum masuk ke pembahasan, kalau lebih baiknya teman-teman tetap support channel ini ya. Dan ingat menekan tombol subscribe, like, comment, and share, oke? Dan jangan lupa tonton video ini sampai akhir supaya teman-teman gak salah paham, oke? Oke, dilansir dari berbagai kanal berita guys ya, menjelang penjualan tiket konser Coldplay nih ramai di media sosial yang menyebutkan bahwa masyarakat mulai mencari pinjaman online atau pinjol guys demi bisa membeli tiket konser Coldplay tersebut. Bahkan otoritas jasa keuangan membenarkan kabar itu guys ya. Nah, sehingga dari data OJK terlihat sekali bahwa permintaan atas pinjol memang meningkat drastis. Mengapa bisa demikian? Hal pertama yang harus kita lihat adalah harga tiket konser Coldplay guys ya, yang cukup fantastis nih. Promotor PK Entertainment menetapkan bahwa harga tiket termurah untuk Cat 8 itu sebesar Rp800.000. Sedangkan harga tiket termahal atau Cat 1 ya, Ultimate Experience katanya, itu mencapai Rp11 juta. Luar biasa ya. Sayangnya harga tersebut belum mencakup biaya pajak 15% dan biaya pelayanan 5% ya. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda DKI Jakarta guys ya. Luciana Herewati yang mengatakan bahwa pihaknya akan memunguti pajak konser Coldplay sesuai peraturan daerah atau Perda nomor 3 tahun 2015 tentang pajak hiburan. Menurut Perda tersebut, tarif pajak untuk pagelaran kesenian, musik, tari, dan atau busana yang berkelas internasional itu adalah sebesar 15% ya. Nah, jika kita melihat aturan tersebut guys, harga tiket Cat 8 akan mencapai Rp800.000 ditambah Rp800.000 dikali 15% ditambah Rp800.000 dikali 5% ya. Itu mungkin untuk Cat 8 totalnya menjadi Rp960.000 guys. Jadi sejuta tuh. Sedangkan harga dengan yang paling mahalnya atau harga tiket Ultimate Experience itu bisa mencapai Rp13.200.000 tuh dengan biaya layanan dan pajak. Nah, dengan mahalnya harga tiket konser tersebut guys, maka hal tersebut menjadi penyebab terbesar mungkin ya, salah satunya meningkatnya permintaan akan pinjol atau pinjaman online. Nah, hal kedua yang harus kita lihat nih ya, memang animo masyarakat terhadap Coldplay atau antusiasme masyarakat terhadap konser Coldplay yang akan digelar pada 15 November 2023 nanti bukannya tanpa alasan guys. Salah satu alasannya ialah Coldplay sendiri dijuluki sebagai the most successful band of 21st century. Di media sosialnya sendiri nih, Coldplay memiliki 22 juta followers di Instagram. Tetapi tidak cukup hanya sampai di sana saja nih. Kita juga perlu melihat dari kacamata virality, bahwa viralnya sebuah konten sebagaimana virus yang menyebar luas dan cepat. Menurut Deza dan Pari, suatu konten dikatakan viral karena memiliki skor viralitas yang tinggi tuh. Skor viralitas sendiri mencakup jumlah pengunjung yang melihat konten tersebut atau biasa kita kenal dengan istilah views ya. Memiliki lebih banyak jumlah pengguna media sosial yang menyukai konten tersebut atau biasa disebut dengan upvotes dibandingkan konten lainnya. Memiliki sedikit jumlah pengguna yang tidak menyukai konten tersebut atau downvotes ya, serta memiliki nilai share atau jumlah pengguna yang membagikan ulang konten tersebut lebih banyak dibandingkan konten lainnya guys. Nah, berdasarkan keterangan tersebut, konten yang menyajikan timeline konser Coldplay sendiri memiliki 37,3 juta views, 1,5 juta likes, dan 71,6 ribu comments. Dengan demikian, konten tersebut menjadi sangat viral tuh, dan bahkan didominasi oleh pengguna media sosial yang berasal dari Indonesia dan Malaysia. Namun alasan dibalik viralitas konten tersebut menurut penelitian yang dilakukan oleh Bene tentang pemilu di Hungaria tahun 2014 ialah karena konten tersebut memiliki jumlah share yang lebih tinggi dibandingkan dengan konten lainnya guys ya. Nah, studi lainnya yang dilakukan oleh Cohen tentang game nih juga menyebutkan atau menunjukkan viralnya sebuah konten game itu karena para pengguna game tersebut menyebarkan
konten-konten game tersebut ke jejaring sosial mereka tuh. Selain itu, Cohen juga menambahkan bahwa perempuan memiliki kecenderungan yang lebih tinggi untuk share konten kepada peer group mereka dibandingkan dengan laki-laki. Alasan kedua dari viralnya sebuah konten ialah adanya peran influencer atau buzzer tuh, ya. Karena viralnya rencana konser Coldplay di Jakarta tuh, banyak masyarakat yang berupaya untuk sebisa mungkin mendapatkan tiket konsernya guys ya. Salah satu celotehan yang cukup memprihatinkan mengenai konser tersebut ialah banyaknya warganet yang berencana atau rela berhutang di pinjol guys ya, demi mendapatkan tiketnya. Walaupun begitu, OJK sendiri membuat konten khusus agar masyarakat tidak memakai pinjol ilegal untuk menonton konser Coldplay itu. Tapi sepertinya bahkan konten OJK tidak secara tegas tuh untuk melarang warganet meminjam di pinjol secara keseluruhan, karena yang diangkatnya hanya mengenai pinjol ilegal saja guys. Nah, mungkin ini ada tambahan data juga nih. Menurut data statistik fintech P2P lending OJK per Desember 2022 menyebutkan bahwa Gen Z dan milenial lebih banyak berhutang tuh dibandingkan dengan generasi lainnya. Nih salah satu celotehan yang bisa kita angkat ya, dilansir dari situs media Tribun News nih. Salah seorang penggemar Coldplay bernama Danar nekat menjual sejumlah barangnya ya, seperti kulkas dan motor demi mendapatkan tiket Ultimate Experience agar dapat melihat Coldplay dari jarak yang dekat. Jual kulkas merek GA 1,2 nego sampai jadi alasan jual buat beli tiket Coldplay, tulis Danar di WhatsApp story-nya pada Senin 15 Mei yang lalu ya. Nah, Danar hanyalah satu dari sekian banyak warganet yang terjebak kebingungan karena dihadapkan pada realitas ekonomi yang rendah serta harga tiket konser Coldplay yang sangat mahal. Nah, bahkan ada cuitan lain nih. Info pinjol yang bisa dicicil 10 tahun. Pernyataan tersebut dinilai cukup miris ya, mengingat sebelumnya saja sudah banyak orang-orang yang terjerat dengan pinjol tuh. Tidak sedikit dari mereka yang kemudian depresi karena terjebak hutang dan akhirnya memutuskan untuk bunuh diri. Jadi hati-hati guys ya. Hal yang jarang disadari oleh penggemar Coldplay tersebut ialah adanya bunga dalam pinjol tuh. OJK menegaskan secara resmi bahwa bunga pinjol resmi di Indonesia maksimal 0,4% per hari untuk pinjaman multiguna dan jangka pendek. Adapun bunga pinjaman produktif sebesar 12-14%. Besaran bunga tersebut ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara OJK dengan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia atau AFPI ya. Nah, besaran bunga tersebut jika dihitung nih dengan jangka waktu pinjaman 30 hari, maka bunga pinjaman per bulan bisa mencapai 12%. Bahkan besaran bunga tersebut di luar biaya administrasi dan biaya profesional yang biasa diterapkan oleh berbagai pinjol tuh. Rata-rata total bunga bersama biaya lainnya jika dijumlah bisa sebesar 30 hingga 40%. Waduh, dengan demikian jumlah pinjaman yang harus dibayarkan 30 hari setelah meminjam bisa berkali-kali lipat lebih besar guys. Nih, padahal Al-Quran secara tegas melarang bunga atau riba tersebut. Nih, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 275. Ini aja nih. Selain itu diriwayatkan juga dari Abu Hurairah tuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jauhilah 7 dosa yang membinasakan. Mereka para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah itu? Beliau menjawab, syirik kepada Allah, sihir, membunuh jiwa yang Allah haramkan kecuali dengan hak, memakan riba, memakan harta anak yatim, berpaling dari perang yang berkecamuk, menuduh zina terhadap perempuan-perempuan merdeka yang menjaga kehormatan yang beriman dan yang bersih dari zina. Hadis riwayat Bukhari nomor 3456 dan Muslim nomor 2669 guys. Dari kedua dalil tersebut maka seluruh ulama bersepakat bahwa riba merupakan sesuatu yang haram dan termasuk ke dalam dosa besar ya guys. Diriwayatkan pula nih dari Jabir bin Abdullah, Rasulullah SAW melaknat pemakan riba, pemberi makan riba, penulisnya dan 2 saksinya. Dan beliau Rasulullah SAW bersabda, mereka itu sama. Hadis riwayat Muslim nomor 4177. Lalu, apakah kita akan masih nekat nih melakukan pinjaman riba demi menonton sebuah konser? Jika bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah SAW melaknat pelakunya. Hati-hati ya guys ya. Nah, setelah itu mungkin kita akan masuk nih ke dalam aspek idolatry dan celebrity worship.
Mecca Lance dan Huron menjelaskan bahwa celebrity worship merupakan rangkaian kesatuan fenomena yang berkisar pada kekaguman yang rendah hingga ke tahap yang tinggi. Celebrity worship terdiri atas dimensi social entertainment sebagai tahap rendah karena selebriti dianggap menghibur guys. Dimensi intens personal sebagai tahap sedang yang mulai mengembangkan perasaan intensif dan kompulsif terhadap selebriti. Dan borderline pathological sebagai tahap tinggi yang diidentifikasi sebagai perasaan berlebihan terhadap selebriti. Begitu juga dengan Sension nih, yang menyebutkan bahwa semakin tinggi tahap celebrity worship pada individu akan menyebabkan berbagai kesulitan psikologis seperti kecemasan, depresi, kepribadian narsistik, dan perilaku destruktif yang dapat berhubungan dengan harga diri. Celebrity worship pada akhirnya erat kaitannya dengan idolatry atau pemujaan terhadap berhala guys, yaitu pada saat ketika para fans memposisikan selebriti pujaannya sebagai berhala yang patut disembah dan diibadahi. Diriwayatkan dari Anas bin Malik bahwa beliau pernah berkata, "Kami tidaklah pernah merasa gembira sebagaimana rasa gembira kami ketika mendengar sabda Nabi Muhammad SAW. Engkau akan bersama dengan orang yang kau cintai. Kalau begitu, aku mencintai Nabi Muhammad SAW, Abu Bakar dan Umar. Aku berharap bisa bersama mereka karena kecintaanku pada mereka, walaupun aku tidak bisa beramal seperti amalan mereka." Hadis riwayat Bukhari nomor 3688. Nah, di dalam hadis tersebut terdapat ciri-ciri yang menggambarkan tentang tokoh, idola, dan kecintaan terhadapnya. Karena memiliki tokoh idola akan menggambarkan ruang kepada seseorang untuk mengarahkan setiap geraknya agar mirip atau serupa dengan gerak sang idola. Proses mimesis menurut Plato itu menjadi sedemikian menarik karena tidak jarang melibatkan sesuatu yang irasional. Namun memiliki tokoh idola akan membuat seseorang secara sukarela berusaha untuk mengadopsi sejumlah aspek ideal untuk mendapatkan derajat kesamaan dengan sang idola. Derajat kesamaan tersebut bisa bersifat fisik maupun non-fisik ya. Nah, Farizal Muhammad akhirnya melihat konsep tersebut maka di dalam ajaran Islam, satu-satunya yang bisa diidolakan hanyalah Rasulullah Muhammad SAW. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah berfirman tentang hal ini dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 21 guys. Nih. Karena suri tauladan itulah yang menyebabkan Rasulullah SAW menjadi tokoh idola bagi umat Islam. Bahkan dengan mengikuti beliau tidak akan menyebabkan kita terjebak dalam dimensi borderline patologikal ya. Karena memang apa yang beliau lakukan layaknya Al-Quran berjalan tuh. Lalu bagaimana dengan yang mengidolakan Coldplay secara berlebihan? Misalnya nih. Nah, konsep celebrity worship tersebut sebenarnya secara nyata muncul juga nih pada fans K-pop yang terkenal secara berlebihan memuja artis yang menjadi tokoh idolanya. Sehingga ketika kita mengkritik tokoh idolanya, kita akan diserang secara bertubi-tubi tuh. Mereka bahkan rela untuk menghabiskan uang pribadi atau orang tuanya untuk hanya sekedar melihat tokoh idola mereka di atas panggung. Kini momen tersebut kembali mengemuka dengan munculnya rencana konser Coldplay di Jakarta. Banyak yang rela meminjam kepada pinjol atau menjual barang-barangnya untuk mendapatkan tiket konser Coldplay. Apalagi istilah yang pantas kita sematkan ya kepada mereka selain terjebak di dalam dimensi borderline patologikal. Apalagi mengingat rentang umur yang terjebak dalam celebrity worship ialah para remaja guys. Dalam studi penelitian yang dilakukan oleh Rafif DKK menyebutkan bahwa celebrity worship sudah menjadi karakteristik masa remaja, khususnya masa remaja awal tuh. Nur Fitriani Fahri pun menambahkan dalam penelitiannya bahwa semakin tinggi harga diri seseorang, maka semakin rendah tingkat celebrity worshipnya. Sebaliknya, semakin rendah harga diri seseorang, maka semakin tinggi juga tingkat celebrity worshipnya. Oleh karena itu, mungkin pertanyaan singkatnya ya, apakah kita rela ya mengorbankan sebagian besar harta dan jiwa kita hanya untuk memuja selebriti yang bahkan tidak memiliki peran besar, bahkan tidak memiliki peran di dalam kehidupan kita? Apalagi dalam menyelamatkan kita di hari akhir nanti. Ya mungkin sesuai dengan hadis yang tadi kita sebutkan, kita itu akan dikumpulkan dengan orang yang kita cintai. Jangan sampai kita berlebihan atau fanatisme yang terlalu tinggi ya terhadap sesuatu
hingga menyebabkan kita lupa bahwa yang seharusnya kita cintai adalah Allah dan Rasul-Nya. Oleh karena itu pertanyaan singkatnya, apakah kita rela mengorbankan sebagian besar harta dan jiwa kita hanya untuk memuja selebriti atau apapun itulah ya, sesuatu hal yang memang tidak ada kaitannya dengan keselamatan kita di dunia maupun di akhirat. Jangan sampai kita berlebihan mencintai sesuatu hingga melupakan Allah dan Rasul yang seharusnya lebih kita cintai dari apapun. Mungkin itu saja untuk video kali ini ya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Jika bermanfaat, jangan lupa dibantu untuk share video ini ke teman-teman kalian ya. Dan jangan lupa klik tombol like, comment, dan subscribe juga. Sampai jumpa, kita ketemu lagi di next video, oke? Thank you.